Apa yang kamu mau lakukan harimau? Iya nih, kita kan cuman mau lewat. Aku sekarang tidak ingin memakan kalian berdua. Aku akan memberimu informasi, ayo ikut aku. Kali ini aku akan memberitahumu tentang teks fabel. Hah, apa itu? Apa itu teks fabel? Teks fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang dan ceritanya memuat pendidikan moral serta budi pekerti. Ayo ikut aku ke sini. Apa yang kamu lakukan lagi harimau? Kali ini aku akan menjelaskan lebih banyak tentang teks fabel, yaitu struktur, ciri-ciri, dan unsur intrinsiknya. Oh, baiklah harimau, akan kami simak penjelasanmu. Setiap jenis teks pasti memiliki struktur untuk membangun teks tersebut. Struktur dari teks fabel, yaitu 1. Orientasi. Struktur atau bagian pertama dari fabel merupakan orientasi. Hal ini bisa dikatakan sebagai bagian pembuka sebuah cerita fabel. Pada bagian ini, biasanya terdapat penjelasan tentang tokoh, latar belakang, dan waktu. 2. Komplikasi. Komplikasi adalah bagian kedua yang berisi masalah atau konflik dalam sebuah cerita dari teks fabel. Pada bagian ini, biasanya muncul beberapa konflik utama yang terjadi pada para tokoh. 3. Resolusi. Setelah disajikan konflik pada bagian sebelumnya, perlu ada penyelesaian masalah dari konflik-konflik tersebut. Bagian inilah yang disebut dengan resolusi, yang menjelaskan tentang klimaks atau puncak permasalahan beserta penyelesaiannya. 4. Koda. Setelah menyelesaikan seluruh komponen penting cerita, bagian akhirnya adalah koda. Bagian ini dapat diartikan sebagai penjelasan terkait perubahan yang terjadi pada tokoh setelah menyelesaikan masalah, serta terdapat amanat yang bisa dipetik. Setelah kalian memahami apa itu teks fabel beserta strukturnya, kita melanjutkan ke ciri-ciri dari teks fabel. Bagian ini sangat penting agar kalian bisa membedakan mana teks fabel dan yang bukan. Ciri teks fabel yaitu 1. Bersifat fiksi atau tidak nyata. 2. Bagian pendahuluan biasanya langsung to the point dan singkat. 3. Tokoh yang diperankan adalah para binatang. 4. Watak para tokoh yang digambarkan dalam teks, ada yang baik dan jahat. 5. Rangkaian peristiwa digambarkan dengan kejadian sebab akibat yang berurutan dari awal sampai akhir. Selanjutnya kalian akan aku jelaskan tentang unsur-unsur intrinsik teks fabel, yaitu 1. Tokoh, orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Tokoh terdiri dari tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh utama, atau tokoh pembantu. 2. Penokohan, pemberian karakter pada tokoh. Maksudnya ini berupa sifat protagonis atau antagonis. 3. Watak, gambaran dari tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog, komentar, atau narasi penulis tentang masing-masing tokoh. 4. Latar atau setting adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita, yaitu latar tempat, waktu, dan sosial. 5. Tema, gagasan yang mendasari suatu cerita. Dalam tema biasanya terdapat kata kunci yang akan dibawakan oleh para tokoh. 6. Amanat, pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Amanat juga disimpulkan atas permasalahan yang sudah dijelaskan. Wah, ternyata menarik juga ya teks fabel. Iya nih. Terima kasih, ayo ikut aku lagi. Nah, apakah kalian sudah tahu tentang teks fabel? Sudah tahu, tapi kami akan lebih tahu jika kami melihat contoh dari teks fabel. Iya, benar sekali itu harimau. Nah, memang benar sekali. Ayo kita dengar dan simak contoh teks fabel berikut untuk mengenal lebih jauh tentang teks fabel. Selamat menyaksikan. Cerita teks fabel. Harimau dan kelinci yang pintar. Dahulu kala, di sebuah hutan belantara, hiduplah seekor harimau yang sangat sombong dan rakus.
harimau tersebut kerap menyerang dan memangsa banyak hewan di hutan saat lapar. Pada suatu hari, seekor rusa di hutan datang menemui harimau untuk membicarakan kekhawatiran mereka kepada harimau yang sangat angkuh dan merasa sebagai raja di hutan tersebut. Wahai Tuan Harimau, apakah kau tidak melihat bahwa jumlah binatang di hutan ini sudah semakin sedikit? Jika kau terus memakan mereka sekali banyak dalam sehari, hutan ini tentu akan kehilangan penghuninya. Keterangan dari rusa tadi membuat harimau merenung. Menurutnya, rusa memang memiliki poin yang kuat. Jika dia terus memburu hewan dalam jumlah besar, ada kemungkinan bahwa dia akan kekurangan makanan jika semua hewan di hutan itu telah punah. Baiklah, kalau begitu aku akan membatasi hewan yang aku makan. Aku hanya akan makan satu hewan dalam sehari. Terima kasih Harimau. Setelah mendengar persetujuan harimau, rusa tak lupa untuk menyampaikan kabar tersebut pada semua hewan di hutan. Beberapa merasa senang, namun ada juga yang tetap waspada. Keesokan harinya, harimau akan menyerang seekor kelinci. Kelinci tidak berniat untuk menjadi mangsa harimau begitu saja. Dia segera mencari cara untuk menghindari serangan harimau. Dengan kecerdasannya, kelinci mendapatkan ide untuk menipu harimau. Sebelum harimau tiba, kelinci melarikan diri dari tempat tinggalnya menuju ke bagian luar hutan. Harimau yang tiba di rumah kelinci merasa kesal karena mangsanya berhasil melarikan diri. Namun, dugaannya terbantah ketika tidak lama kemudian, kelinci kembali lagi ke rumahnya. Maafkan aku, Tuan Harimau. Tadi aku sedang mandi di sungai. Di sana ternyata ada 3 kawanan harimau. Salah satu dari mereka hendak memakanku, namun aku berkata bahwa kau, Raja Hutan kamilah, yang berhak memakan tubuhku. Aku kembali ke sini untuk membawa kau menemui mereka. Harimau yang hendak memakanku itu ingin menemuimu. Harimau yang lapar dan marah segera mengikuti kelinci. Tak lama kemudian, mereka tiba di sungai yang disebutkan oleh kelinci. Ia menunggumu di dalam. Tanpa curiga sedikit pun, harimau mendekati sungai dan melihat pantulan dirinya di air. Dia salah mengira bahwa itu adalah musuh harimau yang dimaksud oleh kelinci. Karena marah dan ingin merebut mangsa, harimau segera melompat ke sungai. Namun karena tergelincir, kepalanya terbentur batu besar di sungai. Akibatnya, harimau tersebut tewas di dalam sungai pada saat itu juga. Kelinci kembali ke rumah dan memberitahukan kejadian tragis harimau kepada rusa di hutan. Mereka merasa sedih atas nasib harimau, tetapi juga merasa lega karena telah dibebaskan dari keangkuhan dan ketamakan sang raja hutan. Tamat. Nah, bagaimana nih contoh teks fabel yang baru saja kalian tonton? Seru kan ya? Iya, seru banget Harimau. Seru, tapi sayang tidak ada soalnya, jadi kurang menantang. Eits, tunggu dulu, pasti ada dong soalnya. Untuk soal yang menarik dari teks fabel bisa kalian akses melalui barcode berikut ya. Selamat mengerjakan.